Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dimanapun berada, jumpa lagi di Aryo Gustiar Channel. Nah, di video kali ini kita akan berbincang sedikit dengan seseorang kepala Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau. Orangnya teman-teman semua ini masih muda, ganteng juga dan smart ya teman-teman semua. Nah, nanti kita akan bertanya juga tentang kondisi penerbangan yang ada di Bandara Silampari. Mungkin teman-teman semua penasaran gimana keadaan penerbangan di sini, ada nggak penerbangannya, kita juga akan bertanya-tanya ya teman-teman semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, like, comment, and share, bantu dulu subscribe, like, comment, and share YouTube kita agar kita bisa berkembang lagi dan berkreasi kembali. Oke teman-teman semua, kita langsung aja ngobrol langsung dengan Kepala Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau. Oke Pak Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Mega? Baik Mas Aryo. Jadi untuk teman-teman semua, Mas Aryo ini teman saya sekolah kuliah S2. Nah kebetulan Mas Aryo ini cerita kepada saya beberapa hari yang lalu bahwa beliau adalah YouTuber dan tertarik untuk memasukkan saya menjadi salah satu korbannya ke dalam salah satu channelnya gitu. Oke teman-teman semua, tapi untuk teman-teman yang belum kenal, kita tanyakan langsung ya, nama lengkap dan ini umurnya sudah berapa sekarang Pak? Oke, jadi teman-teman semua, nama lengkap saya Muhammad Mega Erdiansyah. Saya sekarang berusia 37 tahun. Wow, masih muda sekali teman-teman semua. Untuk istrinya anak udah berapa ini? Istrinya Insya Allah masih satu. Belum dua ya, jangan ya, kalau bisa jangan Mas. Kalau bisa pasangan sehidup semati. Amin amin amin. Anak kebetulan satu masih berumur 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Sekarang lagi sekolah di PAUD Arisalah. Oh, belum TK ya, baru PAUD ya. Masih PAUD. Jadi sedikit cerita, jadi saya mulai masuk ke Lubuk Linggau di Februari 2020. Jadi di Februari 2022 depan itu genap saya berusia 2 tahun di Silampari Lubuk Linggau. Jadi banyak hal yang menarik di Silampari Lubuk Linggau. Orangnya ramah, kemudian cara berkawannya lemah. Nah itu salah satu yang Bahasa Linggau ya, membuat saya merasa nyaman ada di Lubuk Linggau. Mungkin itu Mas Hari. Oh udah 2 tahun ya di Kota Lubuk. Tapi secara bahasa kayaknya udah bisa nih kayaknya. Kebetulan saya lahir di Surabaya Mas Hari, di tahun 1980. Oh Surabaya aslinya ya. Asli Surabaya, sampai dengan SMA saya posisi di Surabaya. Di 2003 saya masuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang ada di Curug Tangerang. Lulus di 2007. Kemudian penempatan pertama saya adalah di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di kantor pusat. Dari 2003 selama 13 tahun ya. Dari mulai 2007 sampai dengan 2020 baru bertugas di Lubuk Linggau sampai dengan sekarang. Oh, udah 2007 ya? Dari sebelumnya itu kuliah di Ikatan Dinas di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Itu gimana? Apa D3 atau S1 itu? Kalau teman-teman ingin ini sekolah juga ya, itu ceritakan dulu ya. Kebetulan saya program D4. Saya D4 ahli teknik navigasi udara. Jadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia ini salah satu sekolah kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan. Di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Betul, ya? Di bawah naungan Kementerian Perhubungan, di dalamnya itu ada macam-macam tuh. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen tertarik mencoba sekolah di sana juga ada jurusan penerbang, pilot, kemudian ada air traffic controller atau pengendali lalu lintas. Oh udara. Banyak jurusan ya? Betul Pak Rio. Jadi kemudian ada teknisi pun juga macam-macam dibagi. Ada yang teknisi pesawat udara sebagai engineer, kemudian ada juga teknik navigasi udara seperti saya yang yang fokus untuk melakukan pemeliharaan perawatan terkait dengan alat-alat navigasi udara seperti radar, VOR, NDB, kemudian radio komunikasi dan segala macam. Nah, bagi teman-teman yang punya hobi elektro itu bisa tuh masuk ke situ tuh, ahli teknik navigasi udara, hobi elektro. Kemudian ada juga teknik listrik bandar udara, ada juga. Jadi yang teman-teman yang punya background hobi dengan listrik
listrik-listrikan tuh. Listrik, ya. Nah, itu bisa jadi teknik listrik bandar udara. Ada juga teknik bangunan dan landasan PTBL. Nah, itu juga ada juga yang terkait dengan bagaimana konstruksi bangunan bandara, bangunan bandara ya? Termasuk juga di dalamnya Bukan buat pesawat ya, belum ya? runway, termasuk di Termasuk dalamnya juga runway, ya? runway, taxiway, apron gitu kan. Nah, sipilnya lah ya, Sipil teknik ya. sipil lah ya, teknik sipil untuk bangunan dan landasan. Dan terkait dengan manajemen juga ada juga, Ada ya? ada juga terkait dengan manajemen. Jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa coba tuh kali aja Lulus ya, ada bisa rezekinya ada lah, rezeki. lulus di situ. Itu sih Mas Untuk Arya. ini apa, cara bisa masuknya gimana dulu? Bisa cerita dari ini kan mungkin karena ikatan dinas itu rata-rata Pak itu agak susah ya, karena memang ada tes ininya Iya sih. ya. Iya sih. Untuk tinggi badannya aja itu ada standarnya mungkin. Betul, ada minimum tinggi badan, kemudian ya ada tes kemampuan dasar ya, gitu ya. Kemudian ada tes jasmani dan rohani, kemudian ada tes wawancara gitu. Jadi ya resiko lah gitu. Banyak ya. Karena memang ini mungkin ada memang orangnya ya hobi terus gitu punya tanda kemampuan passionnya di situ juga kan ya adanya kan. Untuk gitu kan ada berapa ini jurusan tadi kan. Untuk penempatannya sendiri itu memang harus di Kemenhub ya, Kemenhub terus atau di teknisi di lapangannya gimana itu bisa Setahu saya enggak Mas. Jadi banyak kok teman-teman yang kerja di swasta sebagai pilot, airlines, kemudian ada juga yang kerja di BUMN, itu ada juga. Kemudian ada juga yang kerja di pertambangan gitu kan. Karena itu tadi pertambangan juga membutuhkan beberapa tenaga-tenaga yang memang spesifikasi terkait dengan penerbangan gitu kan. Enggak harus di Kemenhub ya, bisa ya. ditempatkan di beberapa tempat yang selain Kemenhub ya. Nah, cocok sekali untuk teman-teman yang ingin mencoba mengadu nasib lah, yang punya kemampuan tes langsung insya Allah kalau tidak rezekinya juga bisa lulus seperti Pak Megan kan. Nah, sekarang ini kan umurnya masih muda sudah memimpin Bandara Silambari ya teman-teman semua. Nah, Bandara Silambari sendiri ini untuk maskapai sejenis apa ya? Bisa ceritakan dan kapasitas ini apa namanya jumlah penumpangnya bisa diceritakan Pak Megan? Jadi setahu saya klasifikasi bandara itu berdasarkan salah satunya itu dari panjang runway. Panjang runway, landasan ya? Betul, panjang landasan. Nah, jadi Silampari ini sudah memiliki runway 2220. Ya. Nah, dengan panjang 2220 ini secara implementasi di lapangan pun sudah dilandasi atau sudah didarati sekelas pesawat Airbus A320 dan Boeing 737-500. Jadi memang Bandara Silampari ini sebetulnya juga sudah kategori menengah ya. Menengah ya. Itu batasannya bawah, menengah dan atas itu gimana? Kalau dari sisi bandara udara biasanya kita memiliki ada beberapa bandara yang runway-nya itu di bawah 800 atau di bawah 900, kemudian di bawah 1200, kemudian di bawah 1800, dan 1800 ke atas biasanya. Oh, iya. Nah, kita ini sudah 2200 nih, Ya. jadi kategorinya kita sudah di atas daripada 1800. Jadi masih banyak sih bandara-bandara yang dulu waktu saya masih di Kementerian Perhubungan, waktu di kantor pusat masih memiliki runway yang tidak lebih dari 800 meter, Masih kecil ya. atau di bawah 1200 meter gitu. Di Papua itu banyak ya. Betul. Sebetulnya sih ada beberapa bandara yang dulunya pun juga masih di bawah 1200, kemudian sekarang sudah dilakukan pengembangan oleh sehingga lebih dari 1200 oleh baik dari sisi Kementerian Perhubungan maupun Angkasa Pura ya. Berarti standar di Bandara Silambari ini udah sangat bagus ya kalau untuk daerah kota yang kecil gini kan? Menurut saya
Lubuk Linggau ini bukan kota kecil. Jadi Lubuk Linggau ini seperti yang Pak Wali sampaikan ke saya bahwa Lubuk Linggau ini adalah kota yang berkembang, kota kedua terbesar setelah Palembang di Sumatera Selatan. Jadi saya melihatnya banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dari sebuah bandar udara, baik dari sisi potensi ekonomi, potensi industri dan segala macam. Nggak banyak loh Mas sebuah daerah yang memiliki potensi atau kesempatan terkait dengan infrastruktur transportasi udara. Jadi memang ya kalau kita sedikit menengok beberapa pengalaman yang sudah gitu kan, jadi sebetulnya kan Linggau ini kan memang pangsa pasar pengguna daripada bandar udaranya itu kan hampir 6 kabupaten ya, kabupaten. Karena ya kalau saya melihatnya banyak magnet dari Linggau ini, salah satunya Bandar Udara Silampari. Ya, benar sekali, dengan adanya bandara ini. Dari sisi perbankan, dari sisi rumah sakit, bioskop, mall, universitas gitu kan. Ya, jadi kalau menurut saya Linggau bukan kota kecil sih. Jadi Linggau adalah kota yang bisa jadi magnet integrasi dari kota-kota yang lain. Ada beberapa daerah ya kan. Memiliki potensi lah. Kalau Pak Wali sih ngomongnya sih Little Singapurnya Sumatera Selatan. Mantap sekali ya. Jadi kota jasanya itu memang di Linggau ini sayang gitu kalau maksudnya tidak tereksplorasi dengan benar sih. Ini apa Bandara Silampari ini kayak saya dengar ini ada apa cabang ya, seperti cabang atau gimana yang di Pagar Alam dengan Krui itu. Bisa diceritakan ya? Jadi kebetulan kita Bandar Udara Silampari ini kita dipimpin ada beberapa satuan pelayanan atau satpel namanya satpel ya. Nah, satuan pelayanan ini efek daripada beberapa bandara yang sudah diambil alih oleh Angkasa Pura. Jadi kan sempat ada Bengkulu, kemudian Lampung yang sekarang dikelola oleh Angkasa Pura. Sehingga satuan pelayanan yang tadinya punyanya Bengkulu, tadinya punyanya Lampung, itu akhirnya dikelola oleh UPBU Silampari. Nah, kita untuk UPBU Silampari kita membawa 3 satuan pelayanan. Nah, yang pertama di Pagar Alam, bandaranya namanya Atung Bungsu. Atung Bungsu ya, teman-teman yang belum tahu di Pagar Alam namanya Atung Bungsu teman-teman. Ya, Atung Bungsu bandara yang di Pagar Alam. Kemudian yang kedua ada Bandar Udara Muhammad Taufik Kemas. Muhammad Taufik Kemas di mana ya? Saya baru dengar itu Pak. Di Lampung Pesisir Barat. Lampung Pesisir Barat. Betul, Kabupaten Lampung Pesisir Barat. Terkenalnya adalah Krui. Krui. Oh, teman-teman yang tidak tahu Krui, nah di sana ada bandara juga teman-teman. Betul. Jadi kemudian yang ketiga adalah Bandar Udara Gatot Subroto. Gatot Subroto. Nah, di mana lagi itu? Bandara Gatot Subroto itu adanya di Waikanan. Waikanan ya. Di perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, agak uniknya Bandara Gatot Subroto ini walaupun dia berada di Waikanan, Kabupaten Waikanan, Lampung, itu ternyata bandara ini dimanfaatkan juga oleh teman-teman yang ada di Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan. Untuk terbang ya? Betul. Jadi memang sangat besar peluang yang bisa kita gali dari sebuah bandara yang ada dalam sebuah wilayah, gitu kan. Jadi sama seperti halnya Silampari tadi yang saya cerita bahwa sebetulnya yang mau pakai bandara Silampari ini ada 6 kabupaten gitu, karena dari 1 jam dari Lubuk Linggau itu ternyata ada 6 kabupaten gitu kan, dan itu sangat apa ya, banyak luas ya. Betul. Banyak. Nah, jadi sama seperti halnya Gatot Subroto yang terafiliasi dengan Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan gitu kan. Nah, Pagar Alam ini juga sebetulnya banyak dimanfaatkan juga oleh teman-teman yang berdomisili di Lahat dan Patlawang. Oh, bisa dekat ya? Betul. Jadi banyak sih sebetulnya potensi yang seharusnya bisa kita manfaatkan dan kita gali dari sebuah bandara udara. Untuk kapasitasnya sendiri itu dengan Silampari gimana bedanya? Itu terbangnya itu sementara kan ada ke Palembang dan ke Jakarta kan? Tahu kita. Nah, di sana gimana Pak? Untuk sampai dengan saat ini untuk Pagar Alam
semenjak pandemi itu yang beroperasi penerbangan perintis. Jadi penerbangan perintis ini disubsidi oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka memberikan fasilitas lah ya kepada masyarakat yang ada di Empat Lawang, Lahat, dan Pagar Alam sendiri. Iya. Tujuannya ke Bengkulu dan ke Palembang. Oh, Bengkulu hanya Palembang ya? Ya. Enggak ke Jakarta ya? Tidak. Tidak. Jadi mungkin teman-teman yang pengen ke Jakarta mungkin bisa memanfaatkan konektivitas Konektivitas, antara Pagar Alam ke Bengkulu kemudian ke Jakarta, Bengkulu, atau dari Jakarta. Pagar Alam ke Palembang kemudian ke Jakarta. Nah, ini sama juga seperti halnya di Gatot Subroto sebetulnya. Gatot Subroto ini dia memiliki penerbangan perintis yang bertujuan ke Lampung dan ke Palembang. Jadi Oh, Lampung dan ya, Palembang. Jadi teman-teman yang ada di Waikanan, kemudian Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan, nah, itu bisa memanfaatkan konektivitas ke Jakarta yang dari Palembang dan Lampung melalui penerbangan perintis. Perintis ya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang satunya di Taufik Priok. Kemas Taufik Kemas. sampai saat ini masih belum. Belum, Jadi ya? wacananya tahun depan akan ada penerbangan perintis yang bertujuan dari Lampung ke Taufik Kemas. Oh. Nah, oke, jadi 3 bandara yang di bawah naungan Bandara Sembari itu hanya komersil ke daerah provinsi ya, Lampung dan Palembang kalau nggak salah tadi ya. Jatuhnya bukan komersil sih Mas Aryo. Jadi itu perintis. Perintis, ya. Perintis ini mendapatkan subsidi dari Kementerian Perhubungan, dari Dirjen Perhubungan Udara. Mungkin itu Mas Aryo. Jadi kepemilikan asetnya sendiri gimana Mas? Kalau Bandara Sembari kan tadinya kepemilikan di pihak Kota Lubuk Linggau kalau nggak salah ya. Ya, jadi sebetulnya kami ini dari Kementerian Perhubungan kami bertugas untuk mengelola bandara udara. Nah, di samping mengelola tadi mungkin memang selain mengelola bandara udara, kami juga mendapatkan tugas tambahan mengelola aset ya. Aset yang dititipkan atau dilimpahkan dari pemerintah daerah yang diserahkan kepada kita dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Mungkin itu sih Mas. Nah, yang penasaran nih teman-teman, kita langsung menanyakan. Nah, kondisi kan selama kita ketahui Pak, selama pandemi kemarin itu nggak ada penerbangan kan? Betul. Nah, terakhir infonya itu ada penarikan maskapai kalau nggak salah, maskapai Batik Air yang kali viral ya. Iya. Nah, itu gimana ceritanya masalah penerbangan dan penarikan itu Pak? Saya coba inilah ya, sedikit memberikan sedikit ilustrasi lah ya. Iya, benar. Semenjak pandemi ini, kita mungkin sama-sama tahu bahwa ada beberapa lessor atau pemilik pesawat itu yang menarik daripada pesawatnya yang ada di Indonesia. Nah, ini sih masih dugaan saya, benar. dugaan saya. Efek daripada penarikan pesawat tadi juga mungkin membuat jumlah daripada mesin produksi daripada airlines itu akhirnya berkurang gitu Mas Aryo. Jadi ya mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa yang tadinya sebelum pandemi itu dalam satu hari di Lubuk Linggau ini ada 2 kali rute Jakarta. 2 kali ya, benar saya. Yang dioperasikan oleh Batik Air dan Nam Air. Kemudian tujuan Palembang oleh Wings Air itu jadi tidak beroperasi lagi. Ya, sampai sekarang ya. Betul. Jadi memang efek daripada pandemi ini ternyata bukan awalnya kita berpikir bahwa mungkin karena pandemi akhirnya persyaratan terbang itu menjadi salah satu kendala lah ya. Masyarakat untuk melakukan penerbangan. Gitu kan. Ya, kita berpikirnya mungkin karena syarat itu gitu. Tapi ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga rapid antigen, kemudian membatasi harga daripada PCR, itu ternyata juga sangat murah sekali sekarang ini gitu kan. Tapi ternyata juga tidak bisa berefek yang positif terhadap dunia penerbangan kita. Jadi ya memang efek daripada pandemi ini juga mungkin
masih terasa lah ya, sangat kuat terhadap transportasi udara kita. Masih Mungkin masalah itu. pandemi mungkin ya. Betul. Bukan karena jumlah penumpangnya mungkin ada ini kan. Kalau Karena secara ini normal kemarin itu kayaknya penuh terus kalau lihat. Betul. Kalau kita ngomongin jumlah penumpang atau potensi daripada masyarakat yang menggunakan transportasi udara, itu menurut saya masih tinggi kok. Udah beberapa kali kami dari manajemen UPD Silampari memberikan survei lah ya, survei secara elektronik di beberapa satpel kami, gitu kan. Mereka memiliki demand yang sangat tinggi, mereka memiliki permintaan yang sangat tinggi. Cuman jadi tadi kembali lagi Mas, kalau saya melihatnya kalau di awal pandemi kita sangat bermasalah dengan persyaratan dokumen terbang di awal pandemi. Di sekarang ini dokumen persyaratan penerbangan itu sudah sangat murah, mudah diakses. Ternyata juga masih kita masih dihadapkan sebuah kondisi di mana alat produksi daripada airline itu sangat terbatas gitu. Jadi ya itu juga sih salah satunya yang menyebabkan akhirnya kondisi penerbangan kita sampai dengan saat ini masih belum berjalan. Tapi bayangannya nih, terbang ini kira-kira kapan? Nah, untuk ini maskapainya apa aja nanti yang ini datangnya? Sebetulnya kalau dari sisi kami ya, dari sisi Kementerian Perhubungan, kita sudah bersinergi, berkolaborasi dengan Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Wali Kota ya? Ya, baik dari sisi administratif, bersurat, kemudian kita sempat small meeting, kita sempat ngadep gitu kan. Jadi memang kita juga sudah berupaya secara maksimal untuk menarik teman-teman operator untuk datang ke dan beroperasi di Lubuk Linggau gitu kan. Ya cuman itu ada beberapa memang menurut temuan kami lah ya, saya bersama Pak Wali Kota ya memang yang kita hadapi ini memang salah satunya juga kesulitan alat produksi seperti itu. Alat produksi maksudnya apa itu? Pesawatnya Mas. Pesawatnya, memang ini yang sekarang ada itu apa aja emang sebenarnya? Ya. Kan tadi udah ditarik batik kan? Iya, jadi kemarin juga sempat kita ngobrol dengan teman-teman AirAsia. AirAsia juga berminat masuk ke sini. Oh, ada minat ya? Ada minat masuk ke sini. Jadi suatu saat bisa 3 penerbangan ke Jakarta ini atau gimana? Sebetulnya banyak Mas, banyak yang pengen masuk ke Linggau karena kalau kita lihat dari pangsa pasar marketnya by data itu tinggi ya, lumayan sangat tinggi. Karena memang mencakup beberapa kabupaten kota ya, memang strategis ya. Logika berpikirnya adalah 1 jam dari Lubuk Linggau ini ada 6 kabupaten. Benar. Dan sebelum pandemi itu dalam satu hari ada dua pesawat yang tujuan Jakarta, Airbus A320 dengan Boeing 737-500. Itu ya kita menggunakan logika mudah saja. Kalau dari 2 pesawat itu dimasukkan 1 pesawat aja pasti kan penuh gitu penuh banget gitu kan. Nah, ya yang jadi perkara sekarang ini untuk memasukkan pesawat masuk ke dalam Lubuk Linggau ini sebetulnya yang menjadi permasalahan secara fundamental sih menurut saya. Nah, terkait dengan ketersediaan armada, ketersediaan rute dan segala macamnya mungkin itu. Oh, berarti kerjasama dengan pihak maskapai itu dia melihat data kondisi. Data sudah kita support, data sudah kita berikan bahwa masyarakat yang ada di Lubuk Linggau dan kabupaten yang ada di sekitar Lubuk Linggau tadi itu sangat tinggi, demand-nya sangat tinggi, dan sementara belum ada pesawat yang ada ke Lubuk Linggau ya rata-rata mereka pergi ke Bengkulu ataupun ke Palembang seperti itu. Tapi kita doakan ya dalam waktu dekatnya. Jadi ada ininya kabar baiknya karena saya juga mau ke Jakarta ini lebih jauh banget. Jadi kalau saya ngelihatnya sih ini lebih kepada perbaikan daripada kondisi investor. Sepertinya itu. Kalau pandemi nggak berpengaruh lagi kan karena udah lumayan rendah ya sekarang ya. Kalau bahasa pandemi lumayan rendah itu sebetulnya efeknya dari after pandemi ini yang menurut saya memang bangkit dari pandeminya ini loh, yang menurut saya memang ya masih begitu kuat di sektor transportasi udara. Benar. Banyak kok bandara-bandara juga yang masih belum beroperasi Mas.
Tapi menurut Mas Mega ini Bandara Selampari ini ada bayangan nggak jadi bandara internasional atau bisa dikembangkan gimana? Kalau untuk internasional sepertinya ini ya apa namanya itu ya Karena ada standar sendiri mungkin kan? betul. Jadi bukan berarti kalau internasional itu keren ya, tapi kalau perspektif saya saya ada dampak positif betul, negatifnya kan. perspektif saya semakin banyak bandara internasional itu juga berdampak buruk juga, ada efek negatifnya juga gitu. Karena akhirnya penerbangan domestik yang mengkoneksi antar hub itu juga jadinya nggak hidup gitu. Iya benar. Mungkin Mas Aryo bisa bayangin lah kalau orang Amerika datang ke Indonesia mau ke Curug gitu kan. Harusnya kan dia dari Amerika ke Cengkareng mungkin bisa ke Palembang dulu, kalau nggak dari Palembang baru kemudian ke Lubuk Linggau, Lubuk Linggau baru ke Curug gitu misalnya. Tapi kalau dibikin langsung internasional aja, Lubuk Linggaunya, ya mungkin dari Amerika langsung Lubuk Linggau langsung ke Curug gitu kan. Nah ini juga menurut saya juga ada sisi negatifnya juga sih. Tapi saya yakin lah Indonesia dengan negara kepulauan dan segala macam potensinya sebetulnya seharusnya bisa lebih apa ya lebih bisa menarik banyak investor sih sebetulnya, menurut saya seperti itu, dan wisatawan lah ya mancanegara. Nah terakhir nih Pak Mega, harapan untuk bandara, penumpang yang nantinya kalau udah normal lah gimana nanti? Harapannya adalah Indonesia ini penuh dengan potensi. Benar. Seharusnya di masa bangkit dari pandemi itu sektor transportasi udara itu bisa bersumbangsi besar. Benar sekali ya. Nah itu harapannya. Jadi semoga saja sektor transportasi udara segera bangkit kembali, segera bisa bersumbangsi terhadap kemajuan negara dan masyarakat yang ada. Mungkin itu sih harapan. Karena secara pelayanan saya lihat di Selambari ini udah lumayan ya, udah full ini ya, full pelayanan lah untuk masyarakatnya. Nah kita sama-sama mendoakan lah ya teman-teman semua di rumah, semoga nanti cepat ada penerbangan lagi ya, karena memang sangat mengganggu terus memperlambat pekerjaan yang ada di Kota Lubuk Linggau dan kabupaten sekitarnya juga. Untuk itu kami dari Pak Mega juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton nih Pak Mega ya. Untuk itu sekian dulu YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.